Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Pet. Kita semua tahu menjaga kesehatan ginjal itu super penting. Ginjal kita bekerja tanpa henti, menyaring limbah dari darah. Salah satunya adalah kreatinin. Nah, kadar kreatinin yang tinggi seringkali jadi alarm. Tanda bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang beres dengan fungsi ginjal kita. Banyak yang langsung panik, berpikir harus minum obat apa atau menjalani perawatan apa. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa solusi atau setidaknya bantuan awalnya bisa datang dari dapur Anda sendiri? Ya, dari piring makan Anda. Makanan yang kita konsumsi punya dampak luar biasa pada kesehatan tubuh kita, termasuk ginjal. Seringkali kita meremehkan kekuatan dari sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Padahal, beberapa jenis sayuran punya kandungan nutrisi yang secara spesifik bisa membantu mendukung fungsi ginjal dan berpotensi menjaga kadar kreatinin tetap dalam batas normal. Ini bukan tentang pengobatan ajaib, tapi tentang membangun fondasi kesehatan yang kuat melalui pilihan makanan yang cerdas dan tepat. Jadi, di video kali ini, kita akan bedah tuntas 5 sayuran yang disebut-sebut sebagai penentu kreatinin Anda. Kita akan lihat apa saja kandungan di dalamnya, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, dan yang paling penting, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan risiko. Saya ingin Anda semua paham bahwa mengelola kesehatan adalah sebuah perjalanan, dan pengetahuan adalah kompasnya. Jadi, siapkan catatan Anda, karena informasi ini bisa sangat berharga. Mari kita mulai. Sayuran pertama yang akan kita bahas adalah bayam. Siapa yang tidak kenal sayuran hijau ini? Sering muncul di meja makan kita, mudah didapat dan harganya terjangkau. Tapi, di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan ginjal kita. Bayam kaya akan antioksidan, lutein, dan zeaxanthin. Antioksidan ini ibarat pasukan pelindung di dalam tubuh kita. Mereka bertugas melawan stres oksidatif, yaitu kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Ginjal kita, sebagai organ penyaring utama, sangat rentan terhadap stres oksidatif ini. Dengan asupan antioksidan yang cukup, kita membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan, sehingga fungsinya tetap optimal. Selain antioksidan, bayam juga merupakan sumber kalium yang baik. Kalium adalah mineral penting yang berperan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit, serta fungsi saraf dan otot. Bagi orang dengan ginjal yang sehat, kalium membantu mengatur tekanan darah yang secara tidak langsung mengurangi beban kerja ginjal. Tekanan darah yang terkontrol berarti ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras, sehingga risiko kerusakan jangka panjang pun berkurang. Namun, disinilah pentingnya pengetahuan yang komprehensif. Meskipun kalium itu baik, bagi pasien yang sudah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis tahap lanjut, kemampuan untuk membuang kelebihan kalium dari tubuh bisa menurun drastis. Akibatnya, kadar kalium dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi, suatu kondisi yang disebut hiperkalemia, yang bisa berbahaya bagi jantung. Inilah mengapa saya selalu menekankan, makanan sehat itu tidak satu ukuran untuk semua. Konteks kesehatan individu sangatlah penting. Jadi, jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal atau sedang dalam pengawasan dokter untuk fungsi ginjal Anda, mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti bayam harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Diskusikan dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai porsi yang aman. Mereka bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil tes darah dan kondisi spesifik Anda. Jangan pernah membuat asumsi sendiri berdasarkan informasi umum. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan coba-coba. Selanjutnya, mari kita beralih ke sayuran cruciferous yang ikonik, yaitu brokoli. Bentuknya yang seperti pohon kecil ini seringkali jadi favorit atau justru dihindari, terutama oleh anak-anak. Tapi dari sudut pandang kesehatan, terutama untuk ginjal, brokoli adalah juara. Salah satu senjata utama brokoli adalah kandungan seratnya yang tinggi. Mungkin Anda berpikir, apa hubungan serat dengan ginjal? Hubungannya sangat erat, meskipun tidak secara langsung. Serat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, yang pada gilirannya mengurangi beban kerja ginjal. Ketika pencernaan kita lancar, pembuangan limbah melalui usus menjadi lebih efisien. Ini berarti lebih sedikit produk limbah nitrogen, seperti urea, yang perlu disaring oleh ginjal dari darah. Bayangkan seperti ini, jika sistem pembuangan sampah utama di rumah Anda usus bekerja dengan baik, maka filter cadangan ginjal tidak akan kebanjiran pekerjaan. Serat dalam brokoli bertindak sebagai penyapu di usus kita, memastikan semuanya berjalan lancar dan mengurangi toksin yang berpotensi membebani ginjal.
Brokoli juga syarat dengan vitamin penting, seperti vitamin C, vitamin K. Vitamin C, seperti yang kita tahu, adalah antioksidan kuat lainnya. Ia bekerja bahu-membahu dengan antioksidan dari bayam yang sudah kita bahas, memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi sel-sel ginjal kita dari kerusakan. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang, aspek-aspek kesehatan umum yang juga mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk sistem peredaran darah yang sehat ke ginjal. Namun, salah satu manfaat brokoli yang paling menonjol untuk kesehatan ginjal adalah sifat antiinflamasinya. Peradangan kronis tingkat rendah adalah musuh senyap bagi banyak organ, termasuk ginjal. Kondisi seperti diabetes atau tekanan darah tinggi dapat memicu peradangan yang perlahan-lahan merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Brokoli mengandung senyawa seperti sulforafan yang telah banyak diteliti karena kemampuannya yang kuat untuk melawan peradangan di tingkat seluler. Dengan rutin mengonsumsi brokoli, kita membantu meredakan api peradangan ini, melindungi nefron-nefron unit penyaring ginjal dari kerusakan. Nah, sekarang kita bicara tentang cara mengonsumsinya. Sama seperti makanan lain, cara memasak brokoli sangat menentukan. Banyak dari kita suka menumis brokoli dengan banyak saus tiram, kecap asin atau garam, agar rasanya lebih gurih. Disinilah letak jebakannya. Garam atau natrium yang berlebihan adalah musuh nomor satu bagi kesehatan ginjal. Natrium membuat tubuh menahan air yang meningkatkan volume darah dan pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Jadi, apa gunanya makan brokoli yang sehat jika kita meracuninya dengan garam berlebih? Sayuran ketiga dalam daftar kita adalah buah bit atau beetroot. Warna merah keunguannya yang pekat sudah memberi petunjuk sayuran ini penuh dengan senyawa kuat. Dan memang benar, bit punya mekanisme unik yaitu melalui kandungan nitrat alaminya. Jangan salah sangka dengan nitrat sintetis yang sering digunakan sebagai pengawet makanan. Nitrat alami dalam sayuran seperti bit ini sangat berbeda dan bermanfaat. Ketika kita mengonsumsi bit, tubuh kita akan mengubah nitrat alami ini menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah molekul ajaib yang berfungsi sebagai vasodilator. Artinya, ia membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Apa efeknya bagi ginjal? Dengan pembuluh darah yang lebih lebar dan rileks, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal, menjadi lebih lancar dan efisien. Ginjal kita membutuhkan pasokan darah yang kaya oksigen dan nutrisi untuk dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan aliran darah ini juga membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor risiko utama kerusakan ginjal. Dengan membantu menjaga tekanan darah tetap terkontrol secara alami, bit secara langsung mengurangi beban kerja dan tekanan pada nefron-nefron kecil. Ini adalah pendekatan proaktif untuk melindungi ginjal sebelum kerusakan terjadi. Selain manfaatnya pada aliran darah, bit juga dikenal memiliki sifat detoksifikasi. Senyawa pigmen yang memberikan warna merah pada bit, yang disebut betalain, adalah antioksidan kuat yang mendukung fungsi hati dan ginjal. Ketika hati berfungsi dengan baik dalam memproses toksin, beban kerja ginjal menjadi lebih ringan. Ini adalah contoh bagaimana kesehatan satu organ mendukung organ lainnya. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi bit. Karena efeknya yang dapat menurunkan tekanan darah, orang yang secara alami sudah memiliki tekanan darah rendah, hipotensi, harus berhati-hati. Sayuran keempat yang akan kita jelajahi adalah seledri. Mungkin sering dianggap sebagai pelengkap atau hiasan, tapi jangan remehkan batang renyah ini. Seledri memiliki manfaat spesifik yang sangat relevan dengan fungsi penyaringan ginjal, yaitu efek diuretik ringannya. Diuretik adalah zat yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam natrium melalui urin. Dengan kata lain, seledri membantu meningkatkan produksi urin. Apa pentingnya ini bagi ginjal? Dengan mendorong pengeluaran cairan, seledri membantu membilas sistem ginjal. Proses ini dapat membantu mengeluarkan produk limbah dan toksin dari tubuh dengan lebih efisien, sehingga mengurangi akumulasinya dalam darah. Ini seperti memberikan bantuan kecil pada ginjal Anda untuk membersihkan rumah. Efek diuretik ini juga dapat membantu dalam manajemen tekanan darah, karena mengurangi volume cairan dalam sirkulasi darah, dapat menurunkan tekanan pada dinding arteri. Selain sifat diuretiknya, seledri juga mengandung senyawa antiinflamasi seperti apigenin luteolin. Ini adalah flavonoid yang bekerja mirip dengan sulforafan pada brokoli.
yaitu membantu menenangkan peradangan kronis di dalam tubuh. Mengingat peradangan adalah faktor kunci dalam perkembangan banyak penyakit kronis, termasuk penyakit ginjal, asupan makanan antiinflamasi seperti seledri menjadi sangat penting sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Seledri juga merupakan sumber antioksidan yang baik, menyediakan vitamin C, beta-karoten, berbagai fitonutrien lainnya. Sayuran terakhir dalam daftar kita hari ini adalah asparagus. Dengan bentuknya yang ramping dan rasanya yang khas, asparagus sering dianggap sebagai sayuran gourmet. Tapi lebih dari itu, asparagus memiliki sejarah panjang digunakan sebagai tanaman obat, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan saluran kemih dan ginjal. Salah satu properti utamanya yang paling terkenal adalah sifat diuretiknya yang kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari seledri. Asparagus mengandung asam amino yang disebut asparagin, yang merupakan diuretik alami yang efektif. Senyawa inilah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi urin setelah kita mengonsumsinya. Sama seperti seledri, peningkatan aliran urin ini membantu membilas ginjal dan saluran kemih, membersihkan kelebihan garam, limbah metabolik, dan toksin lainnya dari sistem Anda. Ini adalah proses pembersihan alami yang dapat membantu mencegah penumpukan zat-zat yang berpotensi membahayakan ginjal. Selain asparagin, asparagus juga merupakan sumber antioksidan yang luar biasa, terutama glutathione. Glutathione sering disebut sebagai master antioksidan karena perannya yang sangat penting dalam melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan dalam proses detoksifikasi di hati. Dengan menyediakan bahan baku untuk glutathione, asparagus membantu memperkuat sistem pertahanan antioksidan tubuh secara keseluruhan, yang secara langsung bermanfaat bagi kesehatan sel-sel ginjal yang bekerja keras. Asparagus juga kaya akan inulin, sejenis serat prebiotik. Berbeda dengan serat biasa, prebiotik tidak dicerna oleh kita, tetapi menjadi makanan bagi bakteri baik di usus kita. Kesehatan mikrobioma usus yang baik sangat terkait dengan pengurangan peradangan dan produksi toksin uremik yang lebih rendah. Jadi, itulah kelima sayuran luar biasa yang bisa menjadi sekutu Anda dalam menjaga kesehatan ginjal dan kadar kreatinin bayam, brokoli, beet, seledri, asparagus. Masing-masing memiliki mekanisme uniknya sendiri, mulai dari menyediakan antioksidan, melawan peradangan, melancarkan aliran darah, membantu proses pembilasan ginjal. Ini menunjukkan betapa kuatnya dampak dari pilihan makanan kita sehari-hari. Alam telah menyediakan apotek yang luar biasa di piring kita, jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Namun, pesan terpenting yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah konteks dan personalisasi. Tidak ada satu makanan pun yang menjadi solusi ajaib untuk semua orang. Apa yang sehat bagi seseorang dengan ginjal yang berfungsi normal, bisa jadi berisiko bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis. Informasi yang kita bahas hari ini adalah untuk edukasi, untuk membuka wawasan Anda, bukan untuk menggantikan nasihat medis. Selalu, dan saya ulangi, selalu diskusikan perubahan pola makan yang signifikan dengan dokter atau ahli gizi Anda. Tujuan akhirnya adalah membangun gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Jadikan sayuran-sayuran ini sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang, bukan sebagai satu-satunya andalan. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.